Shalom, selamat sore. Salam sehat dari saya Pendeta Vince. Saat ini saya berada di daerah Desa Sadong. Desa Sadong secara khusus saya melihat ada beberapa karya-karya Tuhan yang Tuhan sudah buat. Mungkin kita bisa lihat bahwa betapa indahnya pemandangan di sini, masih alami, masih sangat indah sekali. Mungkin di sebelah sana kita bisa lihat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan semua masih berwarna hijau. Memang layaknya seperti alam yang murni dan bukan buatan daripada tangan manusia, tetapi itu ciptaan Tuhan. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Lebih dalam bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat yang 35. Mungkin Bapak Ibu bisa, saudara-saudari bisa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu untuk kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan tentunya akan kita menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa untuk meminta agar Tuhan memimpin dan memberkati kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Di sore hari ini di Dusun Sadong kami boleh kembali untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa dengan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berkati hamba dan berkati Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan akan channel perenungan firman Tuhan yang hamba sampaikan pada hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya katakan bahwa alam ini begitu indah sekali diciptakan oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh kita nikmati. Seperti halnya bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat menguatkan kita, sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Begitu juga jemaat yang ada di tempat ini, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh setia, mereka boleh senantiasa bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Itu karena firman Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Kita melihat bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 35, demikian katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu di dunia ini semuanya bisa saja lenyap, saudara. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, tapi hanya firman Tuhanlah yang kekal dan amin di dalam hidup kita. Seperti tema kita hari ini adalah perkataanmu yang kuat. Perkataanmu yang kuat. Perkataanmu di sini bukan perkataan saya sebagai hamba Tuhan, bukan perkataan Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai umat Tuhan, tetapi perkataan Tuhan yang kuat di dalam hidup kita. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata kuat yaitu tetap atau tidak berubah atau tidak goyah dalam segala sesuatu. Dan katakan dalam Matius pasal 24 ayat 35 ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi hanya firman Tuhanlah yang selalu akan menguatkan, karena semua dalam dunia ini bisa lenyap dan hancur, tetapi firman-Nya tidak akan lenyap. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita, jika kita ingin tetap kuat, jika ingin kita tetap senantiasa hidup di dalam segala pergumulan, kita tetap berdiri, marilah kita bersandar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena firman Tuhanlah sang kekekalan itu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini, saudara, yang bisa membuat manusia menjadi takut. Seperti halnya hari yang lalu, saya telah sampaikan bahwa tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu dalam menjalani hidup ini. Karena tangan Tuhan memegang kita. Ya, Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan menuntun kita. Dan melalui firman-Nya, Tuhan menuntun kita, menguatkan kita.
Jadi ada sekalipun kita berada di dalam pandemi COVID-19 ini, tidak perlu lagi kita takut, tidak perlu lagi kita bingung untuk bagaimana harus kita buat cara dan sebagainya. Tapi sandarkanlah hidup saudara dan saya, kita menyandarkan hidup kita dan berharap hanya kepada firman Allah tadi. Karena firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita harus bermikirkan apa yang harus saya buat hari ini. Bagaimana masa depan anak saya kalau pandemi ini tidak selesai? Bagaimana masa depan pekerjaan saya kalau pandemi COVID-19 ini tidak akan selesai atau berakhir pada waktu yang lama dan sebagainya. Tidak perlu kita memikirkan segala sesuatu yang terkadang membuat iman kita semakin hari semakin terpuruk di hadapan Tuhan, semakin tidak mengandalkan Tuhan, atau dengan kata semakin kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mari saudara, dan kita mendengar akan berita-berita yang menguatkan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang tentunya setiap saat kita baca, yang tentunya setiap saat kita renungkan. Jika firman Tuhan itu ada dalam hati kita, kita akan hidup di dalamnya. Kita tidak perlu terkejut dan takut menghadapi apapun, serta bingung ya ketika kita mendengar atau menerima kabar yang menakutkan, karena kita sudah mengetahui sebelumnya dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu ada banyak firman Tuhan katakan akan terjadi bencana alam, akan terjadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tapi karena kita menekatkan hati kita membaca firman Tuhan, kita sudah tahu akan hal-hal tersebut akan terjadi. Tapi kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap teguh dalam iman kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah hanya pada firman Tuhan yang akan meneguhkan serta menguatkan kita dalam hidup ini. Dan selalu andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema yang baik, yang menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan akan bagian pemberitaan atau renungan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami melalui firman-Mu yang diberitakan. Dan kami mendengar, bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku yang setia dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, tadi Bapak Ibu saya sudah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita selalu senantiasa hidup percaya dan bergantung kepada firman-Nya. Saya akan kembali lagi ke Pontianak. Sampai jumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.